awal kita berjumpa ini disaksikan oleh bulan purnama. Semoga kedepannya baik imanmu, rumah tanggamu, ekonomimu, kehidupanmu indah seindah bulan purnama. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-ayat. Hadirin jamaah manakib yang sangat amat cintai, syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga semua. Amin. Jamaah yang Allah cintai, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, izinkan Abah mengucapkan minal aidin wal faidin. Jadi artinya mohon maaf lahir dan batin atas nama pribadi dan keluarga. Barangkali ada ucapan dan tutur kata yang kurang berkenan, sudilah untuk membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Begitu juga dengan saudara-saudaraku, orang-orang yang aku cintai. Tanpa kau berucap maaf padaku, maaf itu pun sudah aku berikan. Karena sesungguhnya seperti yang Allah bilang, tiada dosa bagi orang yang bercinta. Karena bagi orang yang saling mencinta, kesalahan itu akan selalu termaafkan. Oleh karena itulah, wahai saudaraku, sebagaimana yang saya bilang di awal, semoga kedepannya iman kita, istiqomah kita, rumah tangga kita, ekonomi kita, dan kehidupan kita indah seindah malam purnama malam hari ini. Namun tahukah engkau wahai saudaraku, purnama tak selamanya bersinar. Terkadang bulan purnama bersembunyi di balik malam, kadang bulan purnama pun bersembunyi di balik tanggal. Betul apa tidak? Betul apa betul? Oleh karena itulah wahai saudaraku, bagaimana kita akan menemukan hidup yang indah? Karena sesungguhnya keindahan itu hanya ada di dalam hati kita, di mana hati itu penuh dengan kecintaan, welas asih, cinta kasih terhadap siapapun. Dan di manakah hakikinya cinta itu berada, itu yang perlu kita tahu. Banyak orang bicara tentang cinta, tapi tidak tahu dan tidak merasa dari mana sumbernya cinta itu berada. Kalau kamu menemukan sumber cinta itu, maka cinta tidak akan pernah sirna, walaupun diterpa badai apapun. Kau ingin tahu di mana cinta itu berada? Cinta adalah milik Allah. Cinta Allah bersumber datang dari Allah. Betul apa tidak? Betul apa betul? Oleh karena itulah, hendaklah ada Allah di dalam hatimu.
hendaklah Allah ada di dalam hatimu. Kalau hatimu penuh dengan Allah, langkahmu bersama Allah, perbuatanmu bersama dengan Allah, ucapanmu bersama dengan Allah, sesungguhnya Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Betul apa tidak? Betul apa betul? Kalau kita membaca medsos medsos ya, kadang di situ ujaran kebencian itu banyak kita temukan. Nah, disinilah cinta kita dipertaruhkan. Cinta tidak akan pernah boleh percaya, karena cinta akan meluap habis setiap kebencian yang datang kepada dirinya. Siapa yang bisa meluap kebencian, siapa yang bisa menyertakan dendam, tak lain dan tak bukan adalah orang yang punya cinta. Siapa yang menjadikan hidup ini terasa indah, walaupun kesulitan demi kesulitan datang, hinaan demi hinaan dia terima, hujatan demi hujatan menjadi makanan setiap langkahnya. Tapi cinta akan mengikis habis itu semua, wahai saudaraku. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Termasuk kehadiranmu di tempat ini itu karena adanya cinta. Tanpa ada cinta di hatimu, tak mungkin kau rindu keadaan malam minggu di tempat ini. Kenapa kau rindu? Karena kamu cinta. Dan ternyata hanya cintalah yang bisa membuat orang itu bahagia. Percaya atau tidak, saya adalah pelaku di dalamnya. Saya adalah pelaku di dalam cinta itu sendiri. Jadi omong kosong orang cuma bicara cinta. Cinta bukan rangkaian kata-kata. Cinta bukan rayuan belaka. Cinta bukan hanya pemanis di dalam suatu keinginan. Tapi cinta adalah satu kesatuan yang menjadi bagian dari jiwa kita. Jangan kita menjadi penipu di dalam cinta, tapi jadilah kita pelaku yang memberikan keindahan dalam cinta. Jamaah, apa yang kamu lakukan itu karena cinta. Ketika melihat tempat di Cibidung, kamu duduk di dalam hamparan lumpur, kadang mau masuk mobil dipersulit sana sini parkiran sampai kadang 3 kali 4 kali. Betul apa? Kadang ada yang duduk di pinggiran sungai, begitu musim hujan, kamu pakai sandal double 2, dalamnya sandal, luarnya tas besek. Terkadang kamu datang pakai sandal, pulang dan pakai sandal, karena sandal kamu tidak mau diajak kengkek di lumpur. Aku mencoba menghibur kamu, walaupun hati saya itu sedih melihat keadaan itu. Ternyata Allah itu Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha peka. Allah tahu apa yang kau inginkan di dalam hati ini. Dan keinginan terus melonjak, terus berkobar, meluap-luap bagaikan kawah gunung berapi yang hendak memuntahkan laharnya. Lalu saking kakuannya, cinta mengatakan, aku akan pindah ke Kerawang. Padahal tidak sejuta tanah pun ada. Cinta yang berani berucap, wahai saudara. Betul? Dan alhamdulillah kita mulai pindah ke sini. Kita mulai ada sedikit sudah, nggak perlu berlumpur. Tapi tidak cukup di sini. Abang berpikir dan berpikir, cintalah yang selalu menuntut perubahan, wahai saudaraku.
Kalau saya tidak punya kecintaan, sudah cukup begini aja, sudah selesai. Ketika tempat ini terlalu tinggi, saya pun mikir, saya ingin seperti di Bandung, kadang lagi sehingga lebih dekat dengan jamaah. Tempat ini tinggi bukan gimana bawahnya tidak bisa ditempatin orang gitu loh. Tapi ternyata tidak enak saya duduk lebih tinggi, terlalu tinggi. Makanya insya Allah minggu besok saya mulai tambahin lagi ke depan supaya lebih rendah lagi. Jadi ada dua susun tadi. Jangan bicara soal biaya. Cinta butuh pengorbanan, bukan ucapan. Lalu apa cukup di panggung? Tidak. Saya sudah pesan 20.000 bukan keramik tapi granit yang akan saya pasang di depan. Bukan keramik tapi granit yang ukuran 50-50 itu. Tapi bentuknya nanti kayak konblok. Jadi kembangannya itu kayak konblok. Jadi baru datang 1.000 dulu. Saya baru uji coba dulu seperti apa bahannya gitu loh. Saya pesan 20.000. Kalikan 145.000 berapa itu? 114.500 berapa itu? Ya kali sendiri. Hah? Sudah 2 miliar lebih. Hah? Saya pesan 20.000 dulu. Berapa miliar itu? Saya bilang saya tidak ambil sekaligus, saya ambil per 1.000. Apa yang membuat berpikir di situ? Yaitu cinta. Betul? Biar orang tidak mengatakan aku adalah pencinta dunia. Salah, dunialah yang cinta kepada aku. Kalau ada orang bilang Junaidi pencinta dunia, salah, dunianya yang cinta kepada aku. Mana buktinya kamu cinta tak sama aku? Ya itu bukti. Betul enggak? Orang datang ngasih duit, apa nggak cinta? Boleh saya cerita? Boleh saya cerita? Wallahi wa nabi demi Allah. Itu mungkin 3 bulan, 3 bulan sebelumnya. 3 bulan dari sekarang. Saya beberapa hari tidak pernah mengganggu, tapi saya nikmati itu dengan lapang dada. Satu ketika, apa kok ngantuk banget, pingin tidur, ngantuk banget, nggak tahan. Akhirnya saya matiin HP. Kata HP-nya, antum banget. Sekitar kurang lebih jam setengah 12. Jadi ngantuk banget. Terus pinggang tuh ada sakitnya dipijetin. Matiin aja HP. Biasanya apa nggak pernah matiin HP? Tak matiin. Saya bangun tuh pagi sampai subuhnya berkabut. Saya kejar ke subuh, tunggu dulu dong. Jangan tinggalkan diriku. Paham maksudnya? Ya. Ya orang ketiduran mau sholat subuh jam berapa pun tidak jadi soal jamaah. Kamu tidur jam 12, bangun jam 11, subuhan tidak apa-apa. Asal jangan diniatin. Paham maksudnya? Kalau kamu sudah tidur, bangun Allah as-salatu halu berenung. Tidur lagi, bangun-bangun kamu jam 9 sholat subuh, haram hukumnya itu. Kalau kamu tidur dari jam 1, jam 12, tidur pula sebenarnya. Bangun-bangun jam 10, tidak apa-apa, halal sholat subuh itu masih. Betul gak itu? Nah, akhirnya saya matiin HP. Ada WA masuk. Abah, mohon maaf. Abah, saya ada di depan. Di depan mana? Saya lihat WA ini masuk jam 12. Habis kita ke bawahnya lagi. Abah, mohon maaf. Saya tidak bisa menunggu Abah karena kata Mas Rojak, Abah istirahat. Jadi saya pulang Abah dan saya titip kepada Mas Rojak untuk Abah. Saya bilang, oh ya, terima kasih banyak. Saya telepon Rojak
Jak, semalam ada apa Jak? Iya Pak, ini ada titipan. Oh iya, kamu bawa sini ya? Iya Pak. Bawa. Kardus, pakai pakuan segala macam. Saya mikir, apa ini? Akhirnya dibuka. Begitu dibuka, uang 1 miliar. Itu 3 bulan yang lalu, bukan kemarin. Kalau kemarin besok langsung banyak ya. Ini pertanyaannya, uang yang dari saya apa jelas uang saya yang dari uang? Buktinya dia nungguin loh dari jam 12 pulang jam 2. Bayangin, dia yang ngasih uang malah nungguin dari jam 12 sampai jam 2. Akhirnya dia pulang, uangnya pun ditinggal. Dititipin ke rojak. Kalau rojak itu mau curang, rojak buka, maaf, jangan diambil satu-satu. Setiap tiket diambil 200 kan, tiket aja 10 jutaan itu. Nah kalau 10 juta, kalau 1 miliar dibagi 10 juta berarti berapa? 100 tiket. Nah kalau diambil 200 berapa tuh dia? Tapi enggak dihitung untuk semuanya. Pantas dia jadi ambil amanat. Nah, akhirnya udah kemana uang lari? Ke sana. Kenapa ke sana? Begitu nanti jalan saya akan ngejor untuk di sini. Jadi muter, bukan untuk aturan pendapat bang segitu. Wow, bisa pakai apa? Oh itu kecil. Betul? Kemarin saya mau cerita lagi. Mau saya cerita lagi? Hari Selasa mau lebaran, sepeser pun uang saya dapat. Unik kan? Unik kan? Sepeser pun saya mau dapat. Sementara kolam renang mau dibuka tanggal 16. Kloset belum ada, showernya pun belum ada, meja-meja belum ada, masih banyak yang belum ada. Jadi bayangin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dibuka, dihitung-hitung kurang lebih kekurangan 300 juta. Masa mau dibatalin dibuka? Terus katanya Iqbal, Taufik, terus gimana? Ya kan masalah mas. Terus nanti sama agama. Bagi Allah itu mudah mas. Tak saya buktiin. Kalau disinilah kalau kamu ingin melihat bahwa Allah itu janjinya benar, pertolongan Allah itu nyata, ketika kita kepepet dan Allah tahu itu bukan untuk kekayaan. Allah tahu itu untuk apa? 40% buat santri-santri. Betapa bahagianya santri nanti kalau itu jadi. Ayo saya telepon gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Run. Di saya Run. Ji Pak. Kenapa Bapak? Run. Ji. Saya cari sapi 5 ekor. Besok tahu nggak kapan saya? Malam saya telepon Run. Malam Rabu berarti ya. Besok saya transfer. Ada uang mati. Duitnya saya transfer. Jadi malam ini juga, hari ini juga kamu cari itu sapi. Jadi saya telepon habis maghrib. Oh iya Pak, begitu dapat kamu kasih tahu saya. Nomor rekening ini kamu kirim 5 ekor seharga 15 juta. Berarti berapa lu? 75 Pak. Ya, cari. Percaya nggak? Percaya Pak. Ya wes. Malam ini, hari ini kamu cari. Habis maghrib, dia pedagang sapi, ke Kapang jam 12 malam dia cari dapat. Betul nggak? Setelah itu kira-kira jam 12:30 dia telepon, apa? Kalau WA sapi ini pun asal Pak, sudah kamu panggil sampun Pak. Kapan nanti dibetulkan kerasa? Besok pagi kamu bawa. Sekalian kamu nomor rekeningnya kirim. Iya Pak, bukti waktunya.
Terus gimana? Apanya? Justru ini, kalau kita punya begini aja, tidak punya uang, kita berani bersedekah kepada orang, rela saya utang demi orang. Karena tahun kemarin saya tidak kirim, saya bilang, lupa saya tahun kemarin, maka ini sekarang harus kirim. Kan tiap tahun saya kirim sapi. Tahukah saudara, jam 3 malam ada tamu, nggak banyak bawa duit. Berapa dia bawa? 300 juta. Siangnya ada transfer lagi 50, 150, berarti 200 juta. Berapa totalnya? Modal 75 juta, saya dapat 500 juta. Jadi besoknya benar saya transfer. Akhirnya Kiai saya pakai, Kiai saya taruh di box. Pijitin saya kali itu minyaknya ambil di box, saya bilang. Ya, begitu. Apa? Duit. Tapi bukan untuk kamu, bukan kolam renang. Akhirnya 3 hari selesai itu. Bayangin, tahu nggak? Yang namanya air itu harus nambah air sekian. Harus beli ini, beli itu. Di total kurang lebih kurang 300 juta. Alhamdulillah ada lebihnya. Barangkali kemudian beli baju, tidak. Allah kirim bukan buat beli baju kamu. Allah kirim buat masa depan santri yang ada di sini. Ini cinta, wahai jamaah. Saya cerita seperti ini, ya. Saya cerita seperti ini. Ini bukan apa namanya? Bukan pamer, tapi fakta. Masih ragu? Itu kan untuk apa? Sesuai yang Allah katakan. Abah selalu bilang kemarin setiap yang silaturahmi apa bilang. Apa Abah katakan? Apa yang dipikirkan, apa yang paling tidak enak? Orang memikirkan sesuatu yang tidak enak selalu tidak enak. Orang mikir tentang tidak bakalan enak, betul? Betul? Jadi setiap waktu silaturahmi sini halal bihalal selalu saya cerita begitu. Jadi jalanilah hidup ini, syukuri, nikmati dan jalani. Kerjakan apa yang ada, kerjakan apa yang ada, syukuri apa yang ada. Jangan menghitung-hitung yang hilang, tapi hitunglah apa yang tersisa. Jangan menghitung berapa yang hilang, tapi hitunglah berapa yang tersisa. Lalu syukuri, nikmati dan jalani. Kerjakan apa yang ada, sadarkan hidup kepada Allah. Selanjutnya Allah yang punya urusan. Kalau kita kan jarang menghitung yang ada, yang dihitung yang tidak ada. Betul apa enggak? Betul apa betul? Dulu kamu usaha modal 100 juta, lalu ditimpa dengan kerugian, yang dihitung ruginya bukan sisanya yang dihitung. Beda apa dulu pernah sapi, tahu nggak? Masih di hidup belanja sapi 15 juta, tak tahu berapa ekor itu dulu, ada 50 ekor kali ya, ada 50 ekor lebih, modalnya 15 juta, belum ongkos dan lain-lain. Maksudnya buat dijual untuk lebaran haji. Alhamdulillah dari 50 ekor lebih yang laku cuma 1. Nah saya pikir ini sapi ini kalau dipelihara barang hidup ini, tambah lama iya, kalau tambah gemuk, kalau tambah kurus. Akhirnya masih ada makhluk di laut. Siapa yang punya teman pedagang sapi? Umi Yuyun yang ngambil sapinya malam waktu masih ada almarhum suaminya itu. Akhirnya bilang beraninya almarhumnya suaminya itu cuma berani 7,5 juta 1 ekor. Oke, diambil semua ya. Bener Pak? Iya, asal diambil semua. Bayangin, modal 15 juta, saya jual 7,5 juta. Untung apa rugi? Enggak, untung. Karena saya tak hitung modalnya. Yang saya hitung, alhamdulillah masih ada yang saya hitung. Kalau itu ruginya stres kita. Benar apa enggak?
Begitulah hidup ini wahai jamaah. Ayo biar katanya ingin lebih cerah kayak rembulan. Hah? Berapa gajimu? Berapa penghasilanmu? Kalau penghasilanmu atau gajimu itu umpamanya sebulan 5 juta, kamu punya utang misalnya sekian, cicilan motor sekian, cicilan ini sekian, kalau dihitung antara pendapatan dengan pengeluaran kamu tidak pernah cukup. Betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Sudah kerjakan kamu kerja pabrik, kerjakan juga. Berapapun gajinya, syukuri. Bagaimana dengan kebutuhan saya yang lain? Allah yang akan mencukupi. Bukankah kamu sudah yakin? Betul nggak? Bahwasanya apa yang sering kita baca? Ya kafi, ya kafi, ya Ghani, ya Fattah, ya Rozak, ya kafi, ya Ghani, ya Fattah, ya Rozak. Jangan cuma dibaca itu wahai teman. Biar kamu mengamalkan ya kafi, ya Ghani, ya Fattah, ya Rozak 100.000 kali, kamu cuma dapat barokahnya bacaan. Tapi kamu tidak akan menikmati apa hakikat dari ya kafi, ya Ghani, ya Fattah, ya Rozak itu sendiri. Orang cuma baca ini sekian kali, barokahnya didapat, pahalanya doang yang kamu dapat. Tapi barokah dari baca ini tidak akan kamu dapat kalau kamu tidak tenggelam di dalam ayat ini tadi. Kamu baca Quran, pahala pasti dapat. Tapi kalau amalkan isinya Quran, pahala kamu dapat, manfaatnya pun kamu dapat. Betul tak? Ya kafi artinya apa? Ya kafi artinya apa? Yang mencukupi. Mencukupi apa? Semua kebutuhanmu Allah yang cukupi. Coba kamu hitung-hitung dari sekarang kalau nggak percaya. Maka wa fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu ingkari? Coba hitung-hitung dari sekarang. Dulu ada yang kerja, lalu di PHK ada. Ketika kamu kerja saja tidak cukup, apalagi kamu tidak kerja, apa nggak remuk kamu? Betul? Tapi kenyataannya apa? Kamu bicara soal hutang, tapi kamu lupa nikmat Allah yang Allah berikan atas kamu. Kamu bicara usahamu, kamu rugi. Kamu bicara usahamu macet. Kamu bicara hutangmu banyak, tapi kamu bangun tidur bikin kopi sudah disediakan, Pak. Kamu mau makan, makanan sudah disediakan. Istri kamu sudah masak. Dari mana yang buat masak? Tidakkah kita berpikir? Kamu selalu mengeluh tentang hutang. Kamu mengeluh tentang masalah hidup. Kamu pakai baju sudah tidak kamu buka dari lemari. Bukankah ini nikmat Allah? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka jangan sekali-kali kamu mengeluh. Jalani dan nikmati, syukuri, jalani dan nikmati apa yang ada. Jalani apa yang ada, maksudnya jalan, syukuri apa yang tersisa, jalani apa yang ada. Pasrahkan hidup atau jatuhkan dirimu kepada Allah, maka sepenuhnya, selebihnya biarkan Allah yang urus itu semua. Paham maksudnya? Paham? Iqbal, Taufik sama Pak Pak, kita perlu promosi apa? Bikin selebaran, bikin apa namanya? Bikin brosur pamflet segala macam. Mbak, soal rame dan tidak bukan urusan kamu, bukan urusan apa. Mau laku mau tidak bukan urusan kamu. Orang suka atau tidak, masuk atau tidak keluar bahan taman duduk, bukan urusan apa, urusan Allah. Tugas apa membuat titik. Kamu tahu? Kalau dipikir logika, siapa yang akan menempati tempat seluas ini tiap malam minggu dengan tempat yang terbuka, dengan rumah rumput di bawahnya? Siapa yang menempati? Saya cuma bikin panggung, saya cuma bikin tempat. Ini Allah mau. Selanjutnya terserah Allah mau diisi orang atau tidak. Allah punya urusan, bukan urusan saya.
Betul? Nyatanya apa yang terjadi? Kurang orang atau kurang tepat terjadi. Nanti bakal kurang tepatnya wahai jemaah. Begitu juga bikin itu saya cuma melaksanakan. Kalau kemauan saya tujuan untuk bisnis, maaf, saya persiapkan dulu modal saya berapa untuk bikin ini. Modal 50 juta, kalau bukan Allah yang mencukupi, sisanya siapa? Bagaimana cara Allah mencukupi? Allah punya banyak cara. Jam 12 malam orang titip duit, betul enggak? Betul? Apa yang dibutuhkan datang. Jangan dikira dari uang sorban, jangan dikira dari uang kupon. Salah besar, salah besar. Semua sudah ada jalurnya masing-masing. Betul? Apa sudah mulai bangun ini? Selanjutnya terserah Allah sudah. Mau jadi mau tidak. Yang penting kita sudah niatin. Gak jadi lagi. Akhirnya ujung-ujungnya itu sudah mulai dibangun. Siapa yang bangun? Alhamdulillah. Yang bangun dari Bank Mandiri, dari CSR Bank Mandiri. Saya tidak minta habilitas. Anggaran 1,5 miliar. Ditawarin minta dananya, tidak, saya tidak minta uangnya, saya minta bangunan jadi. Kalau minta uangnya nanti masuk kolam renang, repot urusan. 1,5 miliar pakai proposal, mampu bangunan dapat segitu. Paham maksudnya? Saya tak kemarin datang sudah mulai, saya tanya berapa lama? 2 bulan apa? Oke, berarti Agustus selesai? Siap. Serahkan semua berapa. Paling saya cuma lihatin begitu aja. Terlalu sibuk Allah sampai gak sempat jelaskan ini. Terlalu banyak yang diurus sampai gak sempat jelaskan ini. Paling saya sama-sama Umi yang berubah, itu bangunan di mana? Dan pasang atapnya, ya kan? Habis pasang atapnya gak diterusin. Terus gimana Pak? Allah terlalu sibuk. Gak sempat dilanjutin, biarin aja lah. Nanti tunggu ingat jam aja. Betul? Jadi oleh karena itulah makanya jangan takut. Ya Nabi Allah yang mencukupi, seperti aku bilang, ya. Lakukan apa yang kamu lakukan. Kamu gaji sekian, syukuri nikmat. Tidak usah kamu banding-bandingkan, tidak usah kamu hitung-hitung berapa kebutuhan kamu. Paham gak? Kalau kamu reken-reken dihitung, diakurkan dengan kebutuhan kamu, mumet kamu jangan. Mumet apa enggak? Mumet apa enggak? Maka jangan takut. Gaji saya 3 juta, ada orang nawarin mobil cicilan 2 juta, ambil saja, jangan takut. Paham? Kok berani Allah yang nawar. Urusan Allah. Udah tahu gaji saya kecil dikirim mobil, terima saja. Kalau bukan Allah nanti yang akan cukupin. Gitu. Sampai terlalu banyak perlindungan. Ditawarin mobil, mau nggak? Kirim mobil udah, kamu lanjutin aja sudah. Katanya. Gak usah pakai ini, berarti nanti kalau ini gimana? Nah, kamu ingin punya mobil, dikawinin sama Allah, suruh nginjil, masih gitu. Ambil aja. Gitu kok takut. Itu keren. Betul ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan takut, jangan kecil. Gak usah khawatir. Karena di medsos akan negara ini gimana gitu, bener enggak? Betul? Begitu takut, tidak usah khawatir. Rakyat Indonesia sudah terlatih seperti itu. Kalau saya nggak khawatir, berapa banyak ulama yang ada di Indonesia ini? Masa doanya nggak dikabulin? Kalau doanya nggak dikabulin untuk keselamatan bangsa dan negara ini, buat apa Allah bikin ulama? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tidak usah takut. Kita dijajah Belanda 400
300 tahun ditambah lagi dengan Jepang sekutu masuk. Kalau secara logika, wahai jamaah, baku runcing mana ada baku runcing bisa mengalahkan beliau? Teori perang yang mana yang bisa itu tidak ada. Tapi di situ ada kekuatan langit, kekuatan doa yang mampu memenangkan baku runcing bisa mengalahkan beliau. Begitu juga kamu rasa takut, ada makar, ada rencana, negara muda pada takut. PKI sudah tidak ada, yang ada Indonesia, yang ada NKRI, yang ada ketuhanan. Betul? Jangan termakan isu. Yang penting kamu hidup, perbaiki iman kamu, perbaiki ketakwaanmu kepada Allah. Betul? Perbaiki iman kamu, perbaiki ketakwaanmu kepada Allah. Selanjutnya Allah yang punya urusan. Apalagi negara bubar, ada ceritanya. Indonesia ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Siapa yang bisa menghapus? Sudah tertulis. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Betul? Wahai manusia, ini kata Allah, telah kujadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada bangsa Amerika, ada bangsa Arab, ada bangsa Cina, ada bangsa Negro, ada bangsa Indonesia. Ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tak sama dari takut-takutilah. Yang penting kamu yang petani, jadilah petani yang baik, iman dan takwa kepada Allah. Sekarang banyak aliran ini. Kenapa takut dengan aliran? Aliran mau ditakutin. Rasulullah dulu sudah bilang bahwa Islam besok terpecah, akan pecah menjadi 73 golongan. Sudah bilang Rasulullah satu yang yaitu ahli sunnah wal jamaah. Biarin saja aliran-aliran. Yang penting mantap tetap kamu, jangan terpengaruh oleh apa yang ada di hadapan kamu. Betul nggak itu? Betul apa enggak? Ada aliran ini takut, begini takut, rasanya orang kamu nggak takut. Sekarang ada aliran ini kamu takut, kamu sendiri ngejelekin amalan orang. Ustaz ngomong sekarang banyak aliran ini, hati-hati. Dia ngomong, tapi dia sendiri ngejelekin orang lain. Serahkanlah semua kepada Allah. Mereka bisa punya rencana Allah lebih baik dari rencana manusia. Kenapa takut? Betul? Betul? Dan kita bersyukur kepada Allah, di bumi Indonesia ini bukan puluhan, bukan ribuan, tapi ratusan ribu ulama ada di Indonesia. Dan kita bersyukur masih ada majelis-majelis pengajar seperti ini, ada majelis Rasulullah, ada Rotibul Hadad, betul, ada simaan Quran, ada Dzikrul Ghafirin yang didatangi ribuan orang juga. Ini cukup, baik saudaraku. Kenapa harus takut? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Iman pengecut. Kalau kamu betul iman kepada Allah, tidak usah takut, tapi cukup. Takut jangan. Kalau kamu takut, kamu akan dikejar oleh rasa takut itu sendiri. Kalau sudah berani, jawab yang kompak. Kalau sudah berani, jangan takut. Kalau sudah
sudah berani, kalau takut, jangan berani. Begitu kamu mengatakan la ilaha illallah, di situ tidak ada lagi rasa ragu. Betul? Betul? Iya apa tidak? Kalau sudah berani, kalau takut, janganlah. Jawa anak itu udah takut. Hebat. Saya itu, emak saya kerjanya apa? Jawab, emak saya kerjanya apa? Nasa. Dari sisa-sisa satu ketika teman saya SMP itu datang main, emak saya lagi di ruangan depan. Kalau dibilang ruangan kan gedung ya di emperan. Kan rumah dari bilik, bawahnya itu lantai tanah. Melihat kajian berenang, melihat ada teman saya, emak saya kabur ke belakang rumah, di belakang dapur. Begitu masuk teman saya sampai masuk. Mak bunuh bertanya coba. Mak, kok lari kamu? Mak, ada teman saya. Saya malu nak. Kenapa malu nak? Mak, kamu kayak gini. Baru pulang asal. Saya bilang, mak, justru mak itu hebat. Mak orang kuat, mak orang tangguh. Tangguh apa? Mak itu sanggup hidup dalam kemiskinan. Jadi mak orang kuat. Kuat menjalani kemiskinan. Belum tentu orang kuat, Pak. Istrinya Pak Bupati, istrinya Pak Camat, belum tentu kuat menjalani hidup seperti mak. Jadi saya bangga punya mak seperti mak. Wah, kamu anak. Tapi mau Madura saya, ini kuat mak. Kuat apa? Kuat kebenaran mak saya. Akhirnya saya keluar, saya bawa mak saya. Ini mak saya kenali. Mak saya ini orang hebat. Mak saya ini orang kuat sanggup menjalani kemiskinan. Kalau mak saya tidak sanggup menjalani kemiskinan, tidak mungkin saya besarkan sampai sekarang. Mungkin dicekik saya. Karena mak saya ini menurut cerita, kakek saya sudah melarat kan ya, kakeknya lagi melarat. Jadi mak ini udah kakeknya melarat, anaknya melarat lagi masih sanggup. Nah, termasuk kalau ada jamaah orang hidup susah, kamu hebat. Masih mau ngaji, berarti kamu orang hebat. Orang kuat. Bahwa orang itu sudah hidup kayak zaman nanti, belum tentu kuat itu. Jadi kamu tuh orang kuat. Kenapa kamu perlu kamu jadikan orang kuat sama kamu? Ditagih hutang kuat, hidup tiap hari hidup dalam hutang kuat. Bangun tidur saya ditelepon, jadi tak bayar hari ini. Belum ada. Diomelin, biarin aja. Udah gak ada mama lagi. Kan orang kuat. Jatuh bangun lagi, bangun jatuh, belum sempat bangun juga lagi. Masih. Kalau jatuh bangun masih penting, jatuh bangun masih penting kelihatan. Begitu jatuh baru mau bangun keinjek lagi, tidak masalah. Tetap kamu mengatakan Allah, takdirnya, iya itu. Makanya yuk kita doakan bangsa dan negara kita. Kita doakan saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Pandangan politik boleh berbeda, pilihan boleh berbeda, tapi hati mereka semua disatukan oleh Allah dalam satu kesatuan, dalam bingkai NKRI, dalam satu kesatuan, saling memiliki satu sama lain, saling mencintai satu sama lain. Amin. Allahumma amin. Hidup jamaah lagi. Kurang semangat. Hidup jamaah lagi. Luar biasanya. Luar biasa.
Lagi. Hidup jamaah manakib. Hidup bukanlah pilihan, tapi hidup adalah ketentuan yang harus kita jalankan dengan rela hati. Jadi kalau ada yang bilang, motivator atau penceramah bilang hidup ini pilihan, tergantung kita, salah besar itu. Kalau hidup ini pilihan, gak ada jamaah manakib yang pilih jadi orang susah. Gak ada yang pilih jadi orang di tagih hutang jam hari. Betul nggak? Kalau hidup ini pilihan, tidak ada orang yang pilih jadi orang miskin. Tapi hidup ini ketentuan yang harus kita jalani dengan rela hati dan dalam iman dan takwa kepada Allah. Oleh karena itu, bagi jamaah manakib, hidup bukanlah pilihan, hidup adalah ketentuan Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Betul? Maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, maka jamaah manakib dengan tegar mengatakan Allah Maha, Allah Maha, takdirnya tak pernah. Kalau kamu sudah mengatakan itu, resep dalam hati kamu, yakini seyakin-yakinnya, maka tidak ada keluh kesah di dalam hidup ini. Karena apapun yang terjadi dalam hidup, ketika keinginan kamu tidak terwujud, ketika usahamu gagal, ketika bisnismu hancur, kamu akan tersenyum dan bangga mengatakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Gimana bisnis kamu? Sama-sama bisnisnya sama, itu kok maju kok kamu malah hancur. Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Berarti saya orang yang terpilih oleh Allah. Terpilih apa? Sanggup memikul kehancuran. Kalau dia yang diberi, belum tentu sekuat saya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Karena Allah tidak akan membebankan kepada satu kaum di luar batas kemampuannya. Maka apa yang terjadi kepada kamu, itulah pilihan dari Allah, dan kamu mampu menjalani itu. Oleh karenanya, tidak ada keluh kesah dalam hidup ini. Yang ada cuma satu, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Sanggup? Sanggup? Jamaah, I love you. Jamaah, I love you. Hidup jamaah manakib. Hidup Indonesia. Kalau sudah bilang luar biasa, Belanda mati itu baru nanti. Terus kemudian kenapa ucap orang hanya mati lagi? Betul? Oh iya, belum nyanyi. Ini kan? Oh, setengah 12. Jamaah, hari pertama itu yang datang di sini itu 80% dari luar. Hari kedua sama. Kayak tadi juga banyak yang bukan jamaah yang datang. Kalau bukan jamaah bagi saya nggak heran, betul nggak? Orangnya sendiri. Tapi kalau dari luar sudah senang. Sampai tadi itu ada yang foto-foto kan, saya bilang Pak, saya bisa nggak foto ibu? Bisa. Wallahi menabi itu. Tak foto Pak di sini lagi Pak, duduk di desa laut itu, di sini bagus Pak. Saya kemarin ketemu di sini bagus. Oh Bapak kan emas sudah di sini. Oh saya udah 3 kali Pak. Gini lagi Mas, pakai kacamata Mas, pakai. Dia di atas itu kan, dari bawah Mas dia foto. Kalau dia ngomong gini, terus istrinya diajak, anaknya diajak. Karena kasihan. Gak apa-apa, ya, gak apa-apa.
bukan jamaah, kalau jamaah song itu. Tapi saya senang. Habis itu saya makan bakso, uminya jangan bakso tuh. Baksonya uminya kue enak banget. Masa iya karena yang makan apa? Jadi kalau ingin makan yang kali lapar dulu baru masakan semuanya. Terus ada lagi zaman orang dari mana? Dari ini, dari Bekasi. Kamu dari mana? Saya juga dari Bekasi. Bekasi mana? Di sini itu. Saya dari Pamulang. Ada apa? Dari kampus. Beberapa kali Mas sini Pak. Baru kali ini sebenarnya. Gimana Mas sini? Bagus tempatnya. Iya saya juga pernah dari kampus. Oh dari kami sumpah dari sini. Terus satu lagi ada yang motornya mati, saya suruh dorong lagi. Dorong. Jadi ada hiburan tersendiri. Begitu kelihatan zaman apa foto, Allah kebohongan lagi. Tapi situ bisa merasakan hidup. Ya, berbaur dengan siapa. Jangan takut jatuh derajatmu. Ya, hanya karena melepaskan bagian itu. Ya, paham nggak? Nah, sampai lagi pas hari pertama ya, pertama kedua saya pakai kalung pendek, mau tulis depo, pakai topi, pakai dengan goreng, banyak foto-foto. Akhirnya yang nggak tahu ditakut. Kiranya begitu foto-foto itu siapa? Itu yang punya kira artis gak kenal, artis album tadi. Terus pasti kemarin itu di pojokan yang lukisan lautan itu loh, ada Cina tadi pakai celana segini. Ini Abah Romo ya, boleh dong foto Abah ya? Oh boleh, foto aku boleh juga di foto sama Cina. Saya masukin aja di Facebook sih. Geger lah, betul apa enggak? Menyenangkan hati orang, itu kan pahala. Betul apa enggak? Abang gitu loh. Jangan takut. Takut turun derajatnya, turun gini lah, takut. Ikuti saja apa yang Allah mau atas kamu. Ya, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan jabatanmu, tidak ada yang bisa menyelamatkan nama baik kamu, tidak ada yang bisa menjaga kemuliaan kamu, sikap kamu berbuat yang mundur demi menjaga kehormatan. Kalau Allah hancurkan kehormatan kamu tetap hancur. Tapi biarkanlah Allah yang menjaga itu semua. Kenapa takut dengan kehancuran? Kalau Allah sudah berkehendak, dipertahankan dimanapun kalau Allah menghendaki. Betul? Yang penting relalah dengan apa yang terjadi. Seperti apa yang bilang, aku tidak meminta keadaan yang lebih baik dari apa yang Allah berikan kepadaku. Tapi buatlah hati ini rela dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Betul tak? Alhamdulillah. Nah, rupanya sudah tak kecil. Oh, karena pengajar lain berani merokok depan jamaah begini. Nah, kalau kamu yang bikin merokok, kalau ditutup-tutupin. Oh, justru yang dibawa yang merokok, alhamdulillah. Karena saya bisa ikutan. Iya pada, iya pada bisa ikut. Masih cintakah kau padaku? Sampai kapankah cinta itu untukmu? Sampai mati dan sampai hidup kembali. Betul apa enggak? Begitu mati kita hidup lagi. Betul?
beda bersih-bersih. Namun demikian, semoga semua diberikan sehat panjang umur. Nyanyi dulu ya. Ayo Kang dulu ya. Apa pengen ngerokok dulu?